Guys, kalian tahu kan kalau kemarin itu akhirnya Presiden Trump itu menerapkan kebijakan 32% yang dikasih ke Indonesia. Ini tuh kalau kebijakan tarif 32% yang ditetapkan sama Donald Trump ini, itu terhadap produk-produk Indonesia tuh khawatirnya nih ya, dan ini juga tidak ada kepastian sama hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika. Nah, jujur aku gelisah nih, ini gimana gitu loh, ya kan? Pasti adalah harusnya yang segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena kalau dari yang aku riset nih, ya, dari tadi malam aku baca-baca gitu ya, itu yang pertama tuh dampak tarif 32% terhadap Indonesia ini, itu tuh bisa ke penurunan ekspor. Nah, itu karena tarif yang tinggi itu bisa membuat produk Indonesia tuh kurang kompetitif di pasar Amerika. Sehingga potensi ekspornya berkurang itu pasti banget. Nah, kedua sektor-sektor kayak tekstil, elektronik, kemudian alas kaki, furniture itu sangat bergantung sama AS. Tapi ini pasti dampaknya signifikan guys. Aku tuh kan nggak pernah ya ngomongin soal ekonomi di YouTube aku gitu loh. Tapi jujur pas kemarin aku tahu soal 32% ini aduh, ini bahaya sih menurutku ya. Menurut aku yang bodoh ini tuh bahaya gitu loh. Karena selain dampak penurunan ekspor itu pasti PHK juga makin besar karena perusahaan atau pabrik yang bikin barang yang selama ini diekspor ke Amerika tuh pasti akan tutup. Nggak pasti tutup sih, maksudnya pasti bisa jadi mereka akan mengurangi volume ekspor sehingga dengan volume ekspor itu berkurang sehingga SDM yang dibutuhkan untuk produksi itu akan kurang. Mau nggak mau pasti akan di PHK sebagian. Kalaupun nggak PHK, sepakat antara pegawai dan perusahaan nggak PHK, gaji dikurangin supaya yang lain tetap bisa kerja. Belum lagi nih nilai tukar rupiah. Itu udah berapa kemarin tuh? Udah mau 17.000 kan? Gile, 1 dolar mau 17.000. Itu kalau yang gaji dolar sih, dia pasti happy ya. Kalau yang gaji dolar mah dia pasti bakal happy. Karena sekali tukar, baru meledak gitu ya kan. Nah, terus juga ada lagi dampak investasi guys. Nah, kebijakan tarif AS ini itu pasti akan berdampak sama investasi. Nah, kita tahu kan, banyak kan investasi di Indonesia itu kan dari Cina. Sementara yang dihantam sama Amerika itu sebenarnya Cina. Cuma karena Indonesia tuh banyak banget produksi barang-barang dari Cina ya di sini dengan investasi dari Cina, maka Indonesia juga kena. Yang aku sebel sih, kenapa Singapura cuma 10 coba? Kan aneh ya. Yang lain tuh tinggi-tinggi gitu loh di Asia Tenggara. Singapura doang yang 10. Hmm, Pak Trump, Pak Trump. Nah, ini juga ada lagi dampak sama sektor UMKM. Kalau perusahaan besar bisa melakukan PHK besar-besaran, maka ya, maka UMKM itu juga karena bagaimanapun juga UMKM itu akan bergantung sama perusahaan besar. Contoh, warung makan. Kalau warung makan di dekat, di belakang, di samping, di depan, si pabrik sepi, yang kerja kagak ada, yang makan kagak ada, ya ambiar ya tutup. Itu UMKM yang paling rendah ya, warung makan. Belum lagi warung-warung lontong sarapan-sarapan pagi itu loh. Kalau karyawannya kagak ada, siapa mau beli? Ya ambiarlah semua tutup. Nah, aku juga sempat lihat-lihat ya, sempat baca-baca juga soal prediksi ekonomi Indonesia. Hmm, ini tantangan globalnya juga pasti ada lagi ya. Ini karena apalagi ketidakpastian ekonomi, perang dagang, inflasi global, sama perubahan suku bunga yang pasti juga besar. Nah, dampak dari tarif AS ini itu akan jadi salah satu tantangan berat untuk ekonomi Indonesia. Aku tuh
nggak ngelarang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli gadget sekarang, mau beli barang-barang yang mungkin kamu cuma pengen, kamu nggak butuh, jangan dulu. Ekonomi lagi nggak pasti. Kalau kata Profesor Renal Kasali, uncertainty ekonomi. Ya, jadi jangan buang uang kamu untuk hal-hal yang nggak penting. Apalagi hanya untuk mengimpress orang lain yang, wah dia keren ya, dia banyak duit, dia tajir. Abis itu miskin kau pakai peleter ya, bujang. Nah, gak usah ngadi-ngadi. Gak usah bohong dulu ya. Orang zaman sekarang ya, yang lebaran kemarin sewa iPhone melonjak lah. Ngapain sewa iPhone? Astagfirullah. Kalau emang punya duit, mendingan uang sewa itu dijadiin DP. Cicil 0%. Ke iBox-nya, ke Erafone-nya. Gak punya kartu kredit, bisa cicil. Ya jangan maksa. Sewa. Kalau nggak rusak, balikinnya bagus. Kalau rusak, ya mampus lah kau balikinnya. Nah, selain tantangan global tadi ya, ada juga faktor domestik nih. Karena stabilitas politik itu juga akan berpengaruh nih, ya. Gara-gara si 32% ini. Kebijakan fiskal, kemudian investasi, itu juga bakal berpengaruh sama ekonomi Indonesia, guys. Jadi, spend your money wisely, please. Ya, bijak-bijaklah menggunakan uang kalian itu. Kalau misalnya kalian punya uang simpan, mau kalian simpan dalam bentuk emas boleh, kalian simpan cash boleh, tapi pastikan aman ya di bank-bank yang memang sudah terjamin oleh OJK. Jangan sampai ternyata terjadi kolaps di beberapa bank akibat ekonomi uncertainty, ekonomi ya. Itu bisa kacau. Nah, kemudian aku sih berharapnya nih ya, pada Pak Presiden yang sekarang, Pak Prabowo, itu bisa mengambil kebijakan ekonomi yang memainkan peran penting dalam menentukan arah ekonomi Indonesia. Nah, salah satu tantangan yang kayaknya nih Pak Prabowo harus hadapi itu adalah menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas politik di apa ya, kondisi gejolak global kayak gini tuh harus gitu loh. Pak Prabowo tuh harus segera ngambil langkah. Beliau kan orang hebat ya, dan juga beliau berada beliau dikelilingi oleh orang-orang hebat, ekonom-ekonom hebat. Harusnya beliau mendengar apa kata ekonomi Indonesia itu. Jangan dengar apa yang nggak penting gitu loh Pak Prabowo ya. Please Pak, please. Saya sebagai masyarakat ini, saya nggak pernah Pak bikin-bikin konten kayak gini. Tapi ini saya resah Pak, bener. Saya resah. Kemudian pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat. Menjaga stabilitas uang rupiah. Nilai tukarnya harus dijaga Pak. Itu kewajiban Bapak sih kalau kata saya ya. Nah, jangan nanti ketika barang-barang melambung tinggi, kemudian pemerintah melakukan operasi pasar, itu tentu saja akan membebani keuangan negara, Pak. Saya bukan bilang jangan peduli sama rakyat, enggak. Tapi kalau misalnya dari situ yang diambil untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, lama-lama kan juga tergerus, Pak, kas negara kita. Jadi bagaimana caranya ekonomi negara itu yang harus tumbuh, sehingga pemerintah bisa menekan harga-harga bahan pokok sehingga masyarakat tidak kesulitan, Pak. Begitu. Tapi Pak, saya tetap percaya bahwa ada potensi pertumbuhan di negara kita. Jadi meskipun tantangan global ya, Indonesia ini Pak tetap punya potensi ekonomi, Pak. Pertumbuhan ekonomi tetap punya potensi, Pak. Karena memang kita didukung oleh populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang juga berkembang. Cobalah Pak, diperbaiki. Bisa lah, saya yakin Bapak bisa. Dibantu sama Mas Gibran pasti bisa, Pak. Nah, pemerintah juga saya harapin nih, Pak, ya, Pak Prabowo, Mas Gibran, please lah, untuk optimalisasi perjanjian dagang secara bilateral, multilateral, CEPA, Pak, juga menginisiasi perjanjian kerjasama dengan negara non-tradisional untuk mendorong produk-produk terdampak akibat ekspor yang pasti
kena nih akibat 32% ini, Pak. Jadi itu aja, Pak, keresahan saya sebagai warga negara Indonesia nih, Pak, ya. Saya baru pertama kali bikin video kayak gini. Saya takut, Pak. Saya takut sebagai warga negara Indonesia, saya takut, Pak. Kondisi negara kita tuh bisa terpuruk, Pak. Jadi, eh, selain berharap kepada pemerintah, presiden, Pak Wapres gitu, saya juga berharap kepada teman-teman yang nonton video ini. Ayo, spend your money wisely. Do not impress anyone while you starving. Ngapain? Gak penting dong gak sih? Mau pamer, aku keren loh, aku pakai baju branded, pakai barang branded. Tapi kok lapar gitu loh. Ya ngapain? Coba. Gak penting kan? Yang penting tuh jaga ekonomi. Ekonomi dirimu sendiri aja lah dulu. Kalaupun dirimu gak bisa bantu orang lain, paling tidak jangan sampai kau lapar. Hanya gara-gara kau bergaya. Emang mau nanti ada headline koran, seorang anak kos ditemukan meninggal di kosannya dalam keadaan glowing. Cuma gara-gara skincare penuh satu meja rias. Nah, tapi dia nggak mikir, nabung gitu loh. Bersihkan diri itu juga penting. Karena itu sebagian dari iman kan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Wah, kita harus bersih. Kita harus cuci muka. Ya minimal pakai sabun. Ya sabun muka gitu loh. Nggak putih, nggak itu nggak apa-apa gitu loh. Yang penting bersih gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi penting untuk kita semua termasuk aku nih mawas diri gitu loh. Prediksi ekonomi itu selalu berada di uncertainty economy situation, ketidakpastian, karena berbagai faktor itu bisa mempengaruhi tingkat ekonomi suatu negara. Ya, semoga dengan kejadian ini, 32% ini, Pak Presiden, Pak Wapres, Bapak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani segera mengambil langkah untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia, Pak. Berat ya bahasanku kali ini gitu loh, tapi gemes gitu loh. Di sini aku pokoknya nggak ada menjelek-jelekkan siapapun ya, karena emang ini keresahanku gitu loh. Keresahanku akibat tarif 32% ini. Karena jangankan bilang ke negara gitu loh, ke aku juga pasti akan berdampak gitu loh, pasti itu. Ya kan? Pokoknya berhemat-hemat ya, duitnya disayang-sayang, dipakai untuk yang penting, dipakai untuk yang perlu-perlu aja. Jangan boros, jangan pamer hanya buat disegani oleh orang lain, nggak penting, nggak penting, nggak penting cuy. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton bacotanku sepanjang hampir 14 menit ini ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.